Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Mufi Damri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Satap Tapara. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Bapak Aldi Amos. Beliau adalah guru matematika dari SMP Negeri Satap Tapara. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan melakukan supervisi di kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, tujuan dari supervisi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang saya rencanakan dalam pembelajaran nanti yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang dasar-dasar aljabar. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung bentuk aljabar, untuk operasi hitung bentuk perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Jadi siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ya baik, ada dua ya tujuan pembelajaran yang saya dengar yang Bapak menjelaskan tadi. Baik, lalu area pengembangan yang apa yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang direncanakan akan dicapai dalam pembelajaran ini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan, siswa dapat mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang ada pada LKPD atau yang ditampilkan pada PowerPoint. Nah, pada area keterampilan, siswa dapat mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, lalu rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan, seperti strateginya, metodenya, atau model pembelajaran? Model pembelajaran yang akan digunakan nanti adalah PBL atau Problem Based Learning. Nah, kemudian metodenya adalah metode diskusi, dan media pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan PowerPoint dan LKPD. Baik, model pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu Problem Based Learning ya Pak. Lalu metodenya diskusi, dan media pembelajaran yang Bapak akan gunakan yaitu LCD, laptop, dan LKPD. Nah, selanjutnya waktu rencana pelaksanaannya itu kapan Pak? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Jumat di kelas 7 jam pertama dan jam kedua. Baik, di hari Jumat kita akan bertemu di kelas 7, tepatnya di jam pertama dan kedua. Lalu setelah itu saya akan hadir di pembelajaran Bapak untuk mencatat proses pembelajaran Bapak yang akan Bapak lakukan. Nah, setelah itu, setelah kegiatan observasi, kita akan bertemu lagi di kegiatan pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktek ya Pak, pengajar praktik ya Pak. Oke, baik. Terakhir ini Pak, apa yang Bapak dapatkan setelah percakapan kita ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini adalah saya memiliki gambaran tentang proses pembelajaran, tentang model, media, kemudian metode yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti. Baik, mungkin cukup sekian percakapan kita di pasca observasi ini. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini hadir di percakapan praobservasi. Kita bertemu nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, sekian percakapan praobservasi yang saya lakukan. Selama kita akan bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar aljabar. Oke, sebelum kita mulai, siapa yang tidak hadir? Saya. Masih hadir. Masih hadir ya? Hadir. Oke. 3 orang ya? 4 orang yang tidak hadir. Hadir ini tidak hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, 1 orang
Doa selesai. Oke, baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami tentang dasar-dasar aljabar. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Jadi dua yang sama dan koefisien. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Oke. Nah, selanjutnya yang suku. Baca yang di depan sebelumnya. Aljabar adalah bagian dari matematika yang menggunakan huruf dan X, Y, Z, ya, atau A, B, C, dan seterusnya. Itu adalah variabel. Nah, selanjutnya perhatikan. Ya. Oke, ada satu yang saya tidak tuliskan tadi. Misalkan ini yang 3X tambah 2 sama dengan 11. Ini dinamakan koefisien, ya. Kemudian ada tadi ya, koefisien variabel dan konstanta. Ini simbol ini yang berupa huruf namanya variabel. Dan angka yang tidak membuat variabel atau angka dua yang ada di situ namanya konstanta. Oke, mantap. Siapa yang menjawab? Bagus ya. Oke. 3X, 3 adalah koefisien, X adalah variabel. Dan 2 adalah konstanta. Kenapa konstanta? Karena dia tidak memuat variabel. Sampai di sini bisa dipaham? Lanjut? Oke, kita lanjutkan ya materinya. Penyelesaian persamaan satu variabel. Nah, proses menemukan nilai dari variabel yang membuat persamaan tersebut benar. Satu variabel biasanya berbentuk X tambah B sama dengan 0. Oke, contoh. Ya. Di depan ada contoh 2X ditambah 4 sama dengan 10. Kita mau cari nilai X-nya berapa? Sehingga pernyataan ini nanti bernilai benar ya. 2X ditambah 4 sama dengan 10. Maka kita sekarang belum tahu nilai X-nya berapa ya. Itulah yang disebut dengan variabel. Kita mau menyelesaikan ini dengan cara aljabar ya. Oke, kita cari nilai X-nya. Perhatikan. Perempat, perhatikan. 2X ditambah 4 sama dengan 10. Nah, untuk menghilangkan 4 di ruas kiri, maka kedua ruas dikurang 4. 2X ditambah 4
di sini tambah, ya betul. Ya, lanjut. Sama caranya. Tambah 3 tambah 5 tambah 5. Ya, ya itu. Ya. Ya, kenapa kurang? Ini kan kurang. Awalnya ini kan tanya kenapa di sini menjadi kurang, kan ini tambah. Ngerti kan? Awalnya ini tambah, kurang pak. Ini kan soalnya kurang kok, masih kurang di sini. Artinya sini tambah ya? Oh iya. Ya. Oh ditambah 5. Ya, siapa yang sudah selesai? Ditambah. 20 pak. 17 tambah 3. 20. Berapa? Sekian. Oke. Yang sudah bisa kerjakan di depan. Kamu tak jawab itu? Pakai. Oke, jawabannya. Ya. Yang lain cocokkan jawabannya. Nomor 2, 3, dan 4. Apa? Saya nomor 2, Pak. Iya. Nomor 3. Nomor. Oh, sudah itu, Pak. Saya tenang. Belum satu, belum satu. Jangan. Oke, baik. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, aljabar yang itu, operasi itu, aljabar ya. Melanjutkan materi kita. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita istirahat. Satu orang pimpin dalam doa. Siapa? Intan. Ya, Intan. Pimpin doa. Indonesia. Ucapkan salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum kita istirahat, Iya. Lagi. sebelum kita istirahat, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Siapkan. Selamat pagi dan selamat istirahat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Aldiamos dan Bapak pengajar praktik. Terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini di sekolah kami yang sangat sederhana ini. Seperti yang telah saya sampaikan kepada Bapak Aldiamos bahwa setelah kita melakukan kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi kelas, kita akan bertemu lagi di kegiatan pasca observasi yang dihadiri oleh Pak pengajar praktik. Nah, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait kegiatan observasi yang telah Bapak lakukan beberapa waktu yang lalu, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nah, langsung saja Pak, pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas? Ya baik, terima kasih. Perasaan saya saat melakukan pembelajaran dan observasi kelas itu adalah pertama saya merasa juga canggung ya, karena ini pertama kali Pak dilakukan observasi. Ya, namun semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, canggung karena pertama kali ya Pak ya. Ya, itu hal yang wajar. Nah, lalu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan serta langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang telah Bapak lakukan di kelas? Ya, area pengembangan yang dilakukan pada saat observasi kelas adalah area pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan ini, bagaimana peserta didik memahami tentang dasar-dasar bentuk aljabar dan
operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kemudian untuk keterampilan, bagaimana siswa dapat menjelaskan dalam presentasi kelompok, ya, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung bentuk aljabar. Area pengembangan Bapak yaitu pengetahuan dan keterampilannya Pak. Lalu menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan, apakah sudah berhasil atau masih perlu ditingkatkan? Ya, menurut saya secara umum itu sudah berhasil. Ya, semua bisa dicapai dengan baik, namun tetap kita melakukan refleksi dan masih tetap ada hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan. Oh, ya, betul. Masih ada yang perlu ditingkatkan. Lalu menurut Bapak lagi hambatan atau kendala seperti apa yang Bapak hadapi di dalam proses pembelajaran tersebut? Secara umum tidak ada kendala yang cukup berarti dalam proses pembelajaran, namun ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, misalnya keaktifan seluruh peserta didik dalam proses diskusi dalam kelompok. Misalnya masih ada peserta didik yang hanya menunggu jawaban temannya atau tidak terlibat sepenuhnya dalam proses diskusi kelompok. Itu saja mungkin perlu diperbaiki. Ya, masih ada siswa yang kurang aktif ya, yang masih mengandalkan temannya dalam kerja kelompok. Iya, betul. Apa yang Bapak bisa lakukan untuk menjadikan siswa tersebut yang kurang aktif tersebut menjadi aktif di dalam kerja kelompoknya? Ya, yang pertama tentu dari hasil refleksi yang dilakukan, kita melihat kelemahannya itu satu, tadi tidak aktif. Cara untuk mengatasinya misalnya membagi kelompok yang lebih kecil lagi, kemudian saya sebagai gurunya mungkin harus terlibat lebih aktif lagi dalam membuat siswa semuanya aktif dalam diskusi kelompok. Membuat kelompok kecil agar siswa semua aktif dalam kelompoknya, tidak mengandalkan temannya lagi. Nah, lalu rencana yang Bapak jabarkan tadi kira-kira kapan Bapak akan lakukan? Ya, kalau pelaksanaannya mungkin ini kan sudah di akhir semester ganjil ya, kita bisa mulai melaksanakan nanti setelah masuk di awal semester genap. Ya, betul, karena memang sekarang sudah mau masuk semester, jadi pelaksanaan rencana Bapak ke depannya itu insya Allah Bapak akan lakukan di semester kedua ya, semester kedua yang akan datang. Nah, lalu baik, semoga rencana Bapak ke depannya bisa terrealisasi, dan saya tunggu cerita Bapak bagaimana Bapak bisa merealisasikan rencana Bapak tersebut. Nah, baiklah, terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Aldi Amos dan Bapak pengajar praktik dalam meluangkan waktunya hari ini dalam kegiatan pasca observasi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.